Selamat siang, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Saya, Dio Kristian Aditama, dalam program berita seputar Kalimantan Tengah yang kami sajikan secara aktual dan informatif, disiarkan dari kawasan Gedung Batang Garing Lantai 3 Kota Palangkaraya yang kami rangkum dalam sejumlah berita. Ratusan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan 8 Oktober 2020 menggelar aksi di depan gedung milik rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Kalimantan Tengah terkait penyampaian sikap penolakan pengesahan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja pada saat legislasi. Dalam unjuk rasa tersebut ada 3 poin tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan massa aksi, yakni diantaranya pertama meminta kepada anggota DPR RI Dapil Kalteng dan DPRD Kalteng untuk menyatakan menolak UU Cipta Kerja. Kedua, meminta anggota DPR RI Dapil Kalteng dan DPRD Provinsi Kalteng memberikan pernyataan sikap terkait penolakan UU Cipta Kerja. Dan yang ketiga, yakni meminta anggota DPR RI dan DPRD Kalteng untuk menciptakan bukti penolakan UU Cipta Kerja berupa video. Atas keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan kaum intelektual terkait disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada saat legislasi dengan ini, kami Aliansi Gerakan 8 Oktober menyatakan: 1. Meminta anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, meminta anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan pernyataan sikap penolakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja. 3. Meminta anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan bukti penolakan Undang-Undang Cipta Kerja berupa video. 8 Oktober 2020. Pada kesempatan tersebut, para peserta unjuk rasa diterima oleh salah satu staf perwakilan dari Sekretariat DPRD Kalteng, Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Dinasker Trans Kalteng Syahril Tarigan. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu staf Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng menyampaikan bahwasannya pada waktu yang bersamaan, kalau berdasarkan agenda Dewan, pada saat ini seluruh anggota DPRD Kalteng sedang berada di luar daerah untuk menjalankan tugasnya. Sehingga tanpa mengurangi rasa hormat, para peserta aksi pun saat itu hanya bisa ditemui oleh perwakilan dari staf Sekretariat DPRD Kalteng saja. Tuntutan yang disampaikan akan diteruskan dan disampaikan kepada anggota DPRD Provinsi Kalteng. Tidak berkesempatan untuk menjumpai teman-teman mahasiswa sekalian. Demikian dari kami, mohon maaf. Demikian dari kami. Bukan mereka tidak mau, tapi memang mereka tidak ada di tempat. Demikian mahasiswa. Terima kasih. Setelah diterima oleh perwakilan dan pihak terkait dikarenakan merasa tidak puas sebab hanya ditemui oleh pihak perwakilan saja, maka aksi ricuh pun tidak terelakkan. Sehingga pelemparan botol bekas air mineral, batu, potongan kayu, dan pembakaran ban bekas juga dilakukan, kendati saat itu juga aksi dikawal oleh ratusan aparat kepolisian.
Namun disyukuri aksi ricuh tersebut tidak berlangsung lama berkat proses negosiasi dan perundingan yang dilakukan oleh pihak perwakilan massa unjuk rasa dan Kapolresta Palangkaraya, Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri menemui titik sepakat. Berapa menit Pak? Kenapa Pak? Karena kami di sini melalui masa yang begitu banyak nih Pak. Kita nggak bisa memegang setiap kepala. Tidak ada yang perwakilan yang masuk, cuma kami mendorong. Tidak ada yang mengerti kalau kita Dari lambang negara. Lagi Pak. Iya, saya tahu. Nanti saya bicarakan dulu. Itu. Kami kan sana ada Wakapolda saya. Gimana? Bilang mau sini. Selain itu, nampak dalam aksi tersebut, para peserta unjuk rasa juga secara simbolis melakukan penyegelan gedung DPRD Kalimantan Tengah. Di sela-sela kegiatan tersebut saat dibincangi Kalteng News, juru bicara dari Aliansi Gerakan 8 Oktober 2020, Yogi menyampaikan bahwa unjuk rasa yang dilakukan ini merupakan bentuk sikap penolakan UU Cipta Kerja. Menjadi poin tuntutan kami dalam aksi Gerakan 8 Oktober tahun 2020. Tentunya berdasarkan atas keresahan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan kami sebagai kaum intelektual dengan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja ada satu legislasi dengan kami dari Gerakan 8 Oktober itu menyatakan yang pertama itu poin tuntutan kami adalah meminta untuk anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dan DPD Provinsi Kalimantan Tengah untuk DPD untuk menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Itu poin tuntutan yang pertama. Dan yang kedua tentunya kami meminta untuk anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dan DPD Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberi pernyataan sikap terkait penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan yang ketiga itu meminta agar anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dan DPD Provinsi Kalimantan Tengah memberikan bukti penolakan Undang-Undang Cipta dalam bentuk video. Itu yang menjadi landasan tuntutan kami, yaitu Aliansi Gerakan 8 Oktober. Nah, pada hari ini kami dengan susah payah dan dengan tekad yang bulat, satu rasa, satu pikiran untuk ibaratnya menuntut tiga hak yang menjadi landasan dasar sebagai rakyat juga merasakan keresahan yang sungguh sangat luar biasa, sehingga harapan kami tiga tuntutan ini benar-benar dapat direalisasi oleh pihak DPR RI Dapil Kalimantan Tengah dan juga DPD Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah ke depannya, langkah ke depan seperti apa? Tentunya untuk langkah ke depan kami tetap mempol up, artian apa ya, 2 hari apa yang menjadi tuntutan kami ini harus terrealisasi. Tentunya kami dari gerakan ataupun aliansi yang tergabung dalam Gerakan 8 Oktober tahun 2020 ini tentunya gerakan ke depannya kami tetap mempol up, kami tetap melihat bagaimana sejauh mana tuntutan kami ini akan tersampaikan kepada pemerintah pusat. Tadi tempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dan aparat ini, bagaimana? Kenapa ini, Pak? Artinya untuk yang kericuhan tadi itu di luar perannya, di luar pemantauan kami sebagai aliansi ataupun tergabung dalam Gerakan 8 Oktober tahun 2020. Kami sudah berkomitmen dalam artian gerakan damai, tapi tidak tahu banyak dalam artian dari pihak luar yang berkabur. Tapi kami dari gerakan yang tergabung dalam Aliansi 8 Oktober ini tentunya kami tetap konsisten pada gerakan kami, gerakan damai. Tentunya hal-hal yang tadi bersifat kerusuhan itu di luar tanggung jawab dan pantauan kami selaku pimpinan aksi pada tanggal 8 Oktober secara terkhusus di DPR Provinsi Kalimantan Tengah. Adakah mahasiswa yang terlibat? Adakah mahasiswa yang Nah, untuk hari ini, kalaupun ada yang terluka tentunya belum ibaratnya kami dapat pastikan berapa jumlahnya. Tetapi dalam artian ini untuk mahasiswa secara terkhusus dari Aliansi 8 Oktober kami belum bisa menyampaikan media berapa jumlahnya. Tetapi tentunya apabila memang ada ibaratnya terluka itu sebenarnya adalah bentuk gerakan dalam artian di luar kawan ataupun gerakan aksi pada acara ya. Namanya Obi Seprianto. Obi Soprianto. Sebagai juru bicara dalam ya aliansi ya gerakan 8 Oktober mewakili aliansi. Oke. Terima kasih ya. Gambaran tuntutannya apa sih? Secara garis besar aja.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa pihaknya menginginkan apa yang menjadi aspirasi dan tuntutan mereka bisa ditindaklanjuti dan diperjuangkan oleh anggota DPR RI Dapil Kalteng dan anggota DPRD Provinsi Kalteng untuk ditindaklanjuti ke pemerintah pusat. Ditambahkannya pula, meskipun hari ini pihaknya tidak ditemui langsung oleh anggota DPRD Kalteng, namun pihaknya akan terus mengawal semua upaya yang akan dilakukan ke depannya. Follow up artinya gini Pak, mohon untuk diteruskan ke DPR karena yang katanya DPR tidak ada, kan kami tidak bisa Pak. Jadi karena Anda di sini selaku keamanan yang menjamin keamanan di sini, saya mohon. Seperti itu. Jadi kita akan follow up terkait tuntutan ini harus sampai ke DPR dan kami ingin dari masa aliansi ini tuntutan ini harus diteruskan sampai ke pusat. Bahwasanya kami ada ide, gagasan, suara semua tersampaikan. Sepakat teman-teman? Sepakat. Saya akan tanda tangani, 1 orang ikut saya ke sana, saat ini juga saya kasih itu kepada ibu. Selaku stafnya. Bagaimana? Sekedar untuk diketahui pula, masa aksi akhirnya pun bersepakat membubarkan diri setelah Kapolresta Palangkaraya Kombes Pol Dwi Tunggal Jaladri secara simbolis menerima salinan aspirasi atau tuntutan untuk disampaikan kepada pihak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Yundi Satria, Kalteng News melaporkan.